Baik, sahabat Kompas.com, saat ini saya sedang berada di rumah mewah yang sebelumnya diperbincangkan hangat di kawasan Cakung, Jakarta Timur karena diduga terbengkalai selama bertahun-tahun. Setelah diperiksa, ternyata di rumah tersebut dihuni oleh dua orang, yakni Ibu Eni dan anaknya yang bernama Tiko. Di rumah tersebut, Tiko diketahui merawat Ibu Eni yang disebut mengalami depresi. Setelah sebelumnya menjadi sorotan, menjadi kebijakan, pemerintah daerah akhirnya turun tangan untuk membantu mengevakuasi Ibu Eni yang mengalami depresi, sekaligus memberikan bantuan kepada keluarga yang selama berpuluh-puluh tahun tinggal di rumah mewah tanpa listrik, air, dan makanan seadanya. Untuk saat ini bisa kita lihat kondisi terkini di rumah Ibu Eni dan Tiko. Petugas dari PPSU, BPBD Jakarta, dan tim relawan lainnya sedang membersihkan area pekarangan rumah yang sebelumnya cukup banyak dipenuhi oleh rumputan, pohon-pohon yang cukup lebat. Beberapa batang pohon ditebang yang sebelumnya menutupi sebagian besar area depan rumah yang berukuran cukup besar, mewah. Rumah Ibu Eni dan Tiko yang sebelumnya dipenuhi oleh rumput dan dahan-dahan pohon sekarang sudah terlihat lebih bersih. Petugas masih terus membersihkan, memotong dahan pohon, membersihkan rumputan. Beberapa pengurus lingkungan juga dari kader RW, RT juga ikut turut membantu hasil pembersihan tersebut. Ya, saat ini kondisi dari rumah Ibu Tiko, Ibu Eni dan Tiko maksud saya. Ya, rumahnya cukup besar, berukuran mungkin bisa sekitar untuk satu ruang depan sendiri bisa mungkin 4 kali 5 meter untuk bagian luarnya saja. Untuk bagian dalamnya ada sekitar 3 atau 4 ruangan. Untuk terdapat kolam ikan di bagian tengah rumah yang mungkin dulunya menjadi tempat untuk memelihara ikan. Ada interior dinding yang dari batuan. Ya, ini bagian tengah dari rumah Ibu Eni dan Tiko yang terbengkalai selama bertahun-tahun. Ya, bisa kita lihat ada di bagian belakang juga ada kembali kolam ikan, itu kan seperti di bagian sisi kiri depan tadi. Ya, cukup besar ukurannya untuk di bagian belakang ini. Ya, ini bagian belakang rumah Ibu Eni dan Tiko yang berbatasan langsung dengan tembok sebuah pabrik di kawasan Cakung, Jakarta Timur ini. Ya. Ini bagian dari dapur rumah Ibu Tiko yang sudah dibersihkan. Sebelumnya diketahui Tiko dan ibunya, Ibu Eni, selama ini berpuluh-puluh tahun memasak menggunakan tungku. Menurut informasi yang dikumpulkan Kompas.com, sehari-hari Tiko kerap beraktivitas bekerja di menjadi security di salah satu tempat, dan dia untuk keperluan sehariannya berbelanja di warung yang tak jauh dari rumahnya di kawasan Cakung ini. Menurut warga, tidak ada kejanggalan atau hal-hal aneh yang ditunjukkan oleh Tiko selama beraktivitas. Dia hanya membeli makanan yang diperlukan dan kemudian membawanya ke rumah untuk dimasak bersama ibunya menggunakan tungku. Saat ini sudah bersih ya, tungku sudah dibawa oleh
dirapikan oleh petugas dari BPBD, PPSU, dan tadi ada juga dari petugas dinas sosial dan Satpol PP dari DKI Jakarta. Ini bagian kamar bawah ya, kamar bawah dari rumah Ibu Eni dan Tiko. Ini juga kamar, terdapat kamar mandi yang gelap karena memang tidak ada aliran listrik yang mengalir ke rumah mewah 2 lantai ini. Ya, ini tidak banyak barang ya, hanya ada lemari, meja, ya. Terdapat kamar mandi lagi, dan ini ada salah satu ruangan yang mungkin untuk sekedar menyimpan barang. Ya bisa saya gambarkan di bawah, di lantai 1 rumah Ibu Eni dan Tiko ini terdapat 2 kamar mandi, dan di sisi sampingnya, di samping dapur, terdapat kolam ikan, dan terdapat juga mungkin seperti ruang keluarga karena terdapat sofa seperti tempat untuk berkumpul keluarga ya. Di bagian belakang juga ada halaman belakang yang terdapat kolam ikan, dan tampak sebelum dibersihkan area ini mungkin dipenuhi oleh batang-batang pohon yang berukuran besar dan merambat ke dinding-dinding. Ya bisa kita lihat tembok yang cukup kotor karena bertahun-tahun tidak dibersihkan, bahkan puluhan tahun tidak dibersihkan. Untuk tangganya sendiri bisa kita lihat lantainya menggunakan marmer yang bisa dibilang rumah ini cukup mewah untuk sebuah rumah tinggal berukuran cukup besar dan memiliki 2 lantai. Yang untuk saat ini setelah dibersihkan oleh petugas gabungan dari BPBD, PPSU, Sudin Gul Rahmat, dan Satpol PP beserta pengurus lingkungan, hampir seluruh ruangan di rumah Ibu Eni dan Tiko tercium wangi seperti pewangi ruangan ya. Tidak ada bau, tidak tercium juga bau-bau yang seperti busuk atau tidak pernah dibersihkan. Ya, di bagian atas ini terdapat 1, 2, 3 seperti kamar, seperti tiga kamar. Untuk 1 kamar ini terdapat balkon yang menghadap ke bagian belakang rumah. Terdapat kamar mandi. Untuk setiap ruangan yang seperti kamar, ukurannya pun cukup besar, bisa mencapai 4 kali 5 meter mungkin untuk setiap ruangannya. Dan terdapat area outdoor atau bagian luar dari lantai 2 rumah Ibu Eni dan Tiko. Di sini juga terdapat kamar mandi, tangga untuk menuju ke bawah, dan ini ada bagian yang menghadap langsung ke halaman belakang rumah. Cukup besar untuk rumah yang hanya dihuni oleh 2 orang ya. Namun selama ini dibiarkan terbengkalai. Ya bisa kita lihat untuk beberapa bagian rumah masih masih terdapat akar-akar yang merambat di tembok ya. Mungkin sebelum dibersihkan, hampir sebagian besar rumah, terutama di tembok bagian depan, dirambat oleh rumputan dari pohon-pohon yang dibiarkan tumbuh
liar di pekarangan rumah. Nah, ini adalah sisi luar dari rumah Ibu Eni dan anaknya Tiko yang dibiarkan terbengkalai bertahun-tahun. Mereka berdua tinggal selama ini tanpa listrik, tanpa ada kompor untuk memasak seperti kompor gas misalnya. Ya, mereka hanya mengandalkan tungku untuk memasak dan hanya mengandalkan penerangan dari area luar rumah. Untuk lampu-lampunya sendiri tampaknya sudah memang tidak bisa menyala lagi karena tampak sudah rusak di beberapa bagian. Saklar juga sebetulnya tidak berfungsi karena memang tidak ada aliran listrik yang memang dialirkan ke rumah ini selama berpuluh-puluh tahun. Ya, ini ada bagian luar yang terdapat kayu-kayu yang mungkin sebelumnya terdapat atap di bagian luar dari lantai 2 rumah Ibu Eni dan Tiko ini. Ya, jika dilihat sebetulnya posisi rumah Ibu Eni dan Tiko tidak jauh dari rumah-rumah lainnya. Untuk rumah Ibu Eni dan Tiko sendiri berada di seperti perumahan yang memang untuk akses masuknya itu satu pintu dari jalan Martil, kemudian nanti ada berjalan ke menuju mengambil jalur kanan ke arah rumah yang berada di jalan Pamon. Untuk bisa dilihat juga untuk rumah Ibu Eni dan Tiko berdekatan dengan pintu keluar menuju area perkampungan warga di kawasan Cakung ini. Bisa ada warung, kemudian juga terdapat rumah-rumah warga yang memang bisa dikatakan rumah Ibu Eni dan Tiko berada di tengah pemukiman dan tidak terisolasi atau berada berjauhan dari lingkungan ini. Namun memang selama ini menurut penuturan keluarga Iko dan Ibu Eni tak banyak berinteraksi dengan para tetangga sejauh ini. Mereka hanya terlihat keluar untuk membeli kebutuhan makan, kemudian juga terutama minum, dan juga ada beberapa dari penuturan warga menyatakan bahwa Iko kerap membeli obat pengusir nyamuk karena memang kita ketahui bahwa selama ini mereka berdua tinggal tanpa aliran listrik yang membuat seluruh rumah menjadi gelap gulita tanpa ada penerangan pada malam hari. Ya, untuk lantainya pun sudah banyak yang retak dan pecah, namun cukup bersih untuk saat ini karena sudah dibersihkan oleh petugas. Ya, terdapat ventilasi yang cukup bagus, pintu yang memang didesain dan banyak dipakai dalam rumah-rumah berukuran besar. Ada lubang dan saklar yang sepertinya mungkin dulu digunakan untuk pendingin ruangan ya, atau air conditioner. Ya, ini kondisi kamar mandi di bagian atas. Terdapat wastafel, juga kloset duduk, dan memang beberapa tempat untuk peralatan mandi. Ya, untuk keran air pun sudah tidak berfungsi. Seperti untuk mengeluarkan air tidak bisa dibuka. Di sisi jendela salah satu kamar yang menghadap keluar.
Ya ini tidak bisa kita lihat terdapat lantai untuk menggantung lampu bagian ruang tengah rumah mungkin ya, yang sebelumnya, namun tidak ada lagi lampu. Nah, ini tangga menuju ke bawah yang langsung menuju ke lantai 1. Ya, sebelumnya bagian belakang rumah ini cukup rimbun ya, karena pohon berukuran besar yang tidak dirawat atau dibiarkan tumbuh liar sehingga dahan dan akarnya merambat ke tembok-tembok. Ya, ini adalah bagian belakang rumah Tiko dan Ibu Eni. Bisa kita lihat ukurannya terbilang cukup besar untuk bagian halaman belakang. Ada kolam ikan, kemudian juga terdapat bangku seperti taman sebelumnya yang langsung terdapat di sisi kiri tembok dari bangunan, pintu keluar menuju pekarangan rumah. Ini pintu untuk menuju tangga yang tadi berada di lantai 2, bagian luar lantai 2 yang outdoor. Dapur yang lemari bagian atasnya yang tampak kosong, tidak ada barang-barang seperti peralatan memasak dan sebagainya. Keran air pun tidak menyala di tempat mencuci piring di dalam dapur. Nah, ini meja di bagian tengah yang cukup besar, yang langsung bersebelahan dengan dapur dari rumah Ibu Eni dan Tiko. Ya, bisa dilihat ini adalah kamar mandi dari rumah Ibu Eni dan Tiko di lantai 1. Terdapat bathtub ya untuk mandi, kloset dan wastafel, dan ada wastafel untuk menggantung. Bisa dilihat terdapat cukup banyak sampah. Keran maupun alat-alat mandi sudah tidak ada yang bisa digunakan. Bathtub yang seharusnya dipakai untuk mandi pun tampak kotor. Ya, sebelumnya ruangan bagian dapur dan kamar ini sudah dibersihkan terlebih dahulu oleh petugas gabungan dari BPBD, PPSU, kemudian juga Satpol PP, Sudin Karmat, dan dari petugas sosial juga turun tangan untuk membantu dan membersihkan ruangan ini. Ya, ini toilet lain yang bersebelahan dengan kamar mandi yang sebelumnya terdapat bathtub. Jadi bisa dilihat di kamar atau di setiap ruangan hampir seluruhnya memiliki kamar mandi. Ya, ini adalah kolam ikan yang mungkin kalau hujan air akan langsung turun ke sini karena sudah tidak ada atap yang melindungi atau menutup bagian lantai 2 rumah.
terdapat jembatan yang menghubungkan langsung dapur ke ruang tengah, ya bisa saya katakan, atau mungkin ruang bagian depan. Ini adalah pintu yang terbuat dari kayu, seperti bisa dilihat sudah cukup usang, namun masih bisa berfungsi, sehingga satu bagian dibuka untuk akses keluar masuk petugas. Ya, ini adalah sofa yang memang sebelumnya sudah ada di dalam rumah Ibu Eni. Ya, namun bisa kita ketahui sejak tadi kita lihat di hampir seluruh ruangan tidak ada kasur ataupun alas untuk tidur. Yang sebetulnya selama ini Ibu Eni dan Tiko tinggal berdua di rumah yang cukup besar ini, namun tidak terlihat ada kasur atau mungkin alas yang mereka gunakan untuk tidur selama ini. Ya. Ini bagian luar yang cukup besar untuk sebuah taman di pekarangan rumah. Ya, ini juga ada sofa-sofa yang memang sudah rusak dan sebelumnya berada di dalam rumah. Ya, pagar yang sudah berkarat, yang mungkin tidak pernah dibersihkan sebelumnya. Petugas lingkungan keamanan. Karena kalau dari jauh datang ke dunia nggak bakalan mau. Dia masih merasa saya nggak perlu. Walaupun baru datang bawa bantuan Nggak boleh. Ya, ini tampak sejumlah warga melihat kondisi rumah Ibu Eni dan Tiko, anaknya, yang selama ini terbengkalai. Mereka berdua tinggal berpuluh-puluh tahun tanpa ada aliran listrik, tanpa ada penerangan pada malam hari. Ya. Keduanya juga disebut hanya menggunakan tungku untuk memasak makanan dan minumannya sehari-hari. Ada dengan kayu. Ya, tampak saat ini petugas sedang beristirahat di area luar. Ketika sebelumnya membersihkan area pekarangan, bagian lantai 1 rumah dan lantai 2 rumah, serta bagian belakang, halaman belakang rumah yang cukup kotor dan banyak dipenuhi oleh dahan-dahan. Oke. Ya, sebentar. Ya, saat ini sudah berada bersama saya warga yang memang tengah melihat-lihat. Dibantu dan dimasukin oleh siapapun gitu. Tapi kan yang pas sebelum dibersihin nih Pak, itu sempat ada kesulitan buka pagar itu nggak sih Pak? Secara Nah, ketutupan sama tanaman. Ya iya kan, jadi petugas KPPSU saya bersihkan termasuk supaya bisa masuk kan gitu. Tapi ya harus izin sama si Tiko itu kan yang tahu kan itu. Sama kuncinya pun juga bisa dipegang dia. Yang pas masuk ke area sini Pak, katanya
Iya. Kondisi ya istilahnya nggak kelihatan. Yang ada nggak istilahnya ini yang namanya sampah ya nanti keluar tahun. Ya, bisa kita lihat sejumlah warga dan anak-anak yang tinggal di lingkungan sekitar bersama pengurus lingkungan melihat kita masuk ke rumah Ibu Eni dan Tiko. Mereka mungkin sebelumnya tidak dapat masuk karena memang cukup kotor, dan saat itu menurut keterangan dari pengurus lingkungan, Ibu Eni dan Tiko tidak mempersilahkan orang lain untuk masuk ke dalam rumahnya, mungkin sekedar untuk bertemu saja. Ya. Ini adalah kondisi rumah Ibu Eni dan Tiko saat ini yang sudah cukup bersih. Tidak banyak lagi ada akar-akar pepohonan yang merambat ke tembok seperti sebelumnya. Pohon-pohon yang dulu rindang hingga menutupi hampir sebagian besar rumah pun telah ditebang sebagian. Hanya tersisa satu pohon yang berada di bagian tengah. Yang katanya ada tuh itu. Ya iya, pakai baju baca. Oh iya. Padahal Iya. Jadi aja buat ini amati. Mungkin yang tidur di ruang tamu ini Ini di sini. itu siapa? Oh, amati itu. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Lurah Jatinegara, Bapak Slamet. Ya. Tidurnya apakah pakai kasur? Ada kasur. Ada. Oh. Pakai kayak Cuman nggak boleh diliput sama siapapun media, nggak boleh. Nggak boleh dimasukin. Ini privasi saya katanya. Itu situ kemarin. bolehnya yang pas udah kosong. Iya. Kalau mungkin bisa digambarkan sedikit Pak, ketika awal kedatangan kondisi rumah dibandingkan sekarang seperti apa sih Pak? Ini kan sudah dari yang beredar di media sosial kan cukup drastis perbedaan gitu Ya. kan? Ini terkait dengan keberadaan awalnya. Kita kan mau masuk harus izin sama yang punya rumah. Oke. Karena Ibu Eni udah mau dibawa ke rumah sakit, izin sama anaknya Tiko, dan Tiko awalnya pun nggak mau, Oke. nggak boleh, bahwa ibunya kan bukan gangguan jiwa karena dari pemeriksaan kadar gula, kolesterol, darahnya itu normal. Oke. Jadi dari itu begitu udah bisa dibawa ke rumah sakit, saya izin ke beliau, anggota izin, anggota PPSU, beserta sama pemadam, dan pemadam pun diminta untuk pengepelan atau penyemprotan. Itu kemarin habis 1 tangki 4.000 liter. Oke. Tapi, nah ketika didatangi dan untuk izin dibersihkan itu, bagaimana respon dari Mas Iko sendiri dan Ibu Eni? Nah, ini, kalau Bu Eni nggak bisa diomong ya kan Oke. di rumah sakit, tapi dari Tiko, dari anaknya, dia mengucapkan terima kasih sekali kepada unsur masyarakat, Pak RT, Pak Lurah, yang telah membantu terkait dengan pembenahan dan lingkungan rumahnya. Jadi dia terima kasih sekali telah membantu pembersihan
lingkungannya. Kemarin di depan saya sendiri ngomong begitu. Oh, oke. Tapi dia menjelaskan sih Pak, selama berpuluh-puluh tahun tinggal di rumah yang terbilang mewah tanpa ada aliran listrik dan mungkin air juga tidak mengalir gitu Pak dan hanya memasak seadanya. Apa sih Pak yang membuat kondisi dia, Mas Iko sendiri terutama, memilih tinggal dengan kondisi yang seperti ini Pak? Jadi gini, di sini yang tinggal di sini adalah kan Ibu Eni sama Tiko. Tiko adalah anak yang penurut sama ibunya. Apa-apa harus izin ke ibunya. Ya ini tinggal di sini, lingkungan pun Bu Eni kalau dikasih bantuan sosial nggak bakalan mau. Tapi kita namanya lingkungan, supaya bantuan itu bisa nyampe ke Bu Eni, caranya gimana? Yaitu si Tiko kan sebagai petugas keamanan kita, itu Tiko suruh ambil bahwa jadi Tiko yang memasukkan. Kalau ibu PKK kader dari Pak Etik nganterin nggak bakalan diterima. Oh gitu, jadi memang dari Ibu Eni ini menolak untuk diberikan bantuan ya Pak ya? Itu karena dia awalnya kan orang raja, orang berat ya. Itu kan sekarang drone kan. Oke. Nah, berarti untuk selama ini ketika memang melihat kondisi yang memang tidak ada aliran listrik, tidak ada. Nah, untuk aktivitas Iko sendiri kepada lingkungan sejauh ini dari keterangan warga seperti apa Pak? Jadi gini, kan nggak ada air, nggak ada listrik. Alhamdulillah tetangganya kan baik. Jadi untuk keperluan air bersih ini dari tetangga. Untuk mandi, cuci, atau dari tetangga. Terus karena musim hujan kadang ada air hujan juga ada dimanfaatkan juga. Pak tadi kita melihat di dalam bisa terbilang tidak ada banyak barang gitu Pak, mungkin yang rumah pada umumnya gitu Pak, baik itu kasur atau di ruang tengah seperti ada bangku dan elektronik lainnya. Itu memang dari awal kedatangan petugas ke sini untuk memeriksa memang sudah tidak ada barang-barang atas ya Pak? Jadi dulunya kan ini Bu Eni termasuk orang yang mampu. Barang-barangnya pun branded ya. Sedikit banyak ini sudah dijual untuk biaya keperluan sehari-hari. Masih ikut seizin disuruh sama ibunya. Karena memang anak yang penurut kepada ibunya gitu ya. Nah, berarti emang dari dulu data dari catatan dari pihak kelurahan memang Ibu Eni dan Tiko beserta keluarga memang dari dulu tinggal di sini ya Pak? Iya. Sejak tahun berapa untuk data yang dicatat? Dari kecilnya si Tiko. Gitu kan udah 23 tahun udah kan gitu. Dan Tiko pun itu sekolah di TK sini. Sekolah SD-nya terus di SMP 90 itu Tiko sebetulnya anak pinter, dapat beasiswa juga, namun karena masalah mungkin ekonomi nggak dilanjutkan. Padahal dari catatan prestasi pendidikannya cukup berprestasi ya Pak ya? Lumayan, awalnya dari lingkungan karena dia istilahnya anak boleh dikata yang tadinya di atas sekarang ngedon kan gitu ya, tapi tetap sosial masyarakat diusahakan kita sekolahkan di paket C. Dan lingkungan mengajarkan supaya Tiko itu sekolah driver juga, jadi tetangga kalau ada perlu Tiko suka bawa kendaraan. Dari itu dapat hasil, dari keamanan dapat duit, itu untuk biaya ibunya. Untuk ruangannya sendiri Pak, sebetulnya Pak bisa ini untuk Tiko dan Ibu sendiri sebenarnya tidur di bagian mana sih Pak? Kalau Tiko sama ibunya memang tidurnya di ruangan tamu. Di ruang tengah itu ya Pak ya, yang ada meja. Dan berarti untuk sisa ruangannya memang kosong ya Pak ya? Karena ya mohon maaf, kalau kemarin masuk awalnya sampai merinding pertama kali kalau rumah tanpa penghuni. Karena memang sudah banyak akar belukar itu ya Pak ya? Berarti memang kalau orang yang nggak tahu mungkin seperti rumah tanpa berpenghuni ya Pak ya, padahal kelihatannya, tapi kan karena ketutupan dia orang nggak boleh masuk, tadinya orang mengaku di atas dia sekarang ngedon kan jadi tertutup. Nah untuk Iko sendiri kan tinggal dengan ibunya Pak. Nah untuk bapak atau orang tua laki-laki dari Iko sendiri dari catatan seperti apa? Jadi gini, menurut Tiko sendiri
ini bapaknya itu pulang ke Jawa Timur juga. Oke. Jawa Timur. Semenjak bapaknya pergi ke sana tahun 2010 ya, katanya ya, ini udah lost contact. Oke. Saudara dari bapak siapa, Hmm. dari ibu siapa, itu pun nggak tahu itu. Oh, Lost contact, makanya di sini. Makanya dengan adanya viral netizen ini, supaya keluarga sono, niat awalnya ke sono, supaya tergugah terkait dengan keluarganya. Ya Pak, mungkin sedikit lagi Pak. Tadi kan bisa dibilang banyak yang informasi yang beredar kalau misalkan Ibu Eni diduga mengalami depresi dan sekarang sedang mendapatkan perawatan. Untuk kondisinya seperti saat ini Pak, untuk Ibu Eni sendiri seperti apa? Izinnya, Iya. Ibu Ani kalau di luar komunikasi bagus, Oh, oke. cuman kalau masuk ke ruangan dia suka halusinasi. Oke. Gitu, jadi izin. Makanya kalau dibilang orang gangguan jiwa, Iko agak keberatan sebetulnya karena dia komunikasi bagus. Oke. Makanya saya bilang ngomong kali di depan Iko, Iya. Ibu sehatnya mudah-mudahan sang sabar, ini coba aja gitu aja udah. Situ sebagai anak soleh, merawat ibunya, menerima apa adanya, dan situ kerja sama sini untuk biaya kehidupan. Oh. Oke. Ibu Eni sendiri saat ini dirawat di mana Pak? Rumah sakit Duren Sawit. Masih dalam pemeriksaan kesehatan berarti Pak ya? Alhamdulillah, katanya tadi tetangga udah ada yang dong juga. Tadi dia bilang mulai membaik. Komunikasi udah bisa itu udah ini. Oh, oke, siap Pak. Terima kasih Pak, selamat atas waktunya Pak. Ya, ini tadi adalah keterangan dari Lurah Jatinegara Pak Selamat Seladi yang menyatakan kalau misalkan sebelumnya memang Iko dan Ibu Eni melarang warga untuk masuk atau memeriksa bagian dalam rumahnya. Namun bukan berarti Iko maupun Ibu Eni tidak berinteraksi atau berkomunikasi dengan warga sekitar. Sesekali mereka tetap berkomunikasi, mereka tetap berinteraksi untuk keperluan sehari-hari, terutama karena menurut keterangan dari Slamet tadi, selama puluhan tahun hidup tanpa ada aliran listrik maupun air, Iko dan Ibu Eni meminta bantuan dari tetangga sekitar, seperti halnya air. Selama ini dia mengambil dari atau meminta dari rumah tetangganya yang berada di sekitar, karena memang bisa dibilang rumah Ibu Eni dan Tiko tidak berjauhan atau dekat atau berada di tengah pemukiman warga. Jadi dia kerap meminta air kepada tetangganya dan membeli keperluan seperti makan dan minum pun tak jauh dari rumahnya, tapi ada hanya jalan beberapa meter terdapat warung atau tempat-tempat toko yang menjual kebutuhan sehari-hari. Ya, menurut keterangan dari Slamet, selama puluhan tahun tinggal di rumah yang tidak ada listrik atau tidak ada barang-barang ini, Ibu Eni dan Tiko tidur menggunakan alas di bagian ruang tamu atau ruang tengah dari bangunan ini. Di sini di mana tempat Ibu Eni dan Tiko selama ini tidur, yang sebelumnya warga pun atau tetangga dilarang untuk melihat atau masuk ke dalam rumah. Ya, ruang-ruang sisanya seperti dapur atau ruang keluarga ini, dan juga kamar baik di lantai 1 maupun lantai 2 memang sejak didatangi oleh petugas sudah kosong, sudah tidak ada lagi barang-barang mau seperti peralatan mandi, tempat tidur ataupun alat-alat elektronik lainnya. Dari hasil keterangan Iko kepada pihak petugas kelurahan, terutama dari Slamet, selama ini memang kebutuhan sehari-harinya dia beli, untuk makanan dia beli dari hasil dia mencari uang. Namun memang tidak ada listrik ataupun peralatan elektronik yang dia miliki. Barang-barang yang sebelumnya berada di rumah juga menurut Slamet, ketika petugas datang memang sudah kosong dan
tidak ada cukup banyak barang berharga karena telah dijual oleh Viko berdasarkan izin dan juga permintaan dari ibu ini. Uang dari hasil penjualan seluruh barang-barang yang dilakukan oleh Viko sendiri digunakan untuk keperluannya sehari-hari ya, karena memang sejak mengalami permasalahan ekonomi beberapa tahun silam, menurut Slamet, Eni hanya mengandalkan pendapatan dari menjual barang-barang atau aset miliknya yang berada di rumah dan juga uang yang didapatkan dari Iko sendiri. Ya, bisa kita lihat yang seluruh ruangan tampak kosong, hanya ada beberapa meja. Ya, ini juga lemari yang tampak kosong dan sudah rusak, yang sebelumnya terkena air. Ini adalah kalender yang bisa kita lihat, kalender mungkin yang digunakan oleh keluarga Iko, dan ini terakhir kali atau dibeli terakhir kali ya ini pada tahun 2009, Desember 2009. Menurut keterangan dari Lurah Jatinegara Slamet tadi juga menjelaskan bahwa Iko dan Ibu Eni tinggal berdua selama ini karena memang ayah dari Iko sendiri atau suami dari Ibu Eni telah berpisah rumah sejak kurang lebih tahun 2020. Disebutkan Slamet bahwa memang ayah dari Iko atau suami dari Ibu Eni sendiri berpisah rumah dan tinggal di Jawa Timur, dan sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi dari Iko maupun Ibu Eni terhadap keluarga dari ayah dari Iko atau suami dari Ibu Eni sendiri. Ya, hal itu pun membuat Iko dan Eni harus hidup hanya berdua tanpa ada aliran listrik, aliran air maupun perlengkapan rumah lainnya di rumah yang terbilang cukup besar. Terdapat kurang lebih 5 kamar untuk satu rumah yang masing-masing mungkin memiliki kamar mandi. Terdapat juga kolam ikan di bagian ruang tengah dan halaman belakang yang cukup besar. Terdapat juga taman kecil dan kolam ikan yang sudah usang, dapur yang berukuran cukup besar, dan ruangan lain yang bisa dibilang cukup besar dan banyak bisa dimanfaatkan oleh penghuni. Menurut keterangan Slamet, kondisi rumah saat ini sudah jauh lebih bersih dari pertama sejak petugas gabungan dari dinas sosial, kelurahan, kecamatan, dan pengurus lingkungan beserta jajaran dari pemerintah daerah atau pemerintah kota administrasi Jakarta Timur datang beberapa hari lalu. Sejak sampai dipertimbangkan, petugas datang dan melihat langsung kondisi rumah yang cukup kotor dan seperti tak berhuni kalau menurut saya. Slamet tadi menjelaskan kalau sebelumnya warga bahkan petugas yang datang tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Petugas dan Viko hanya berkomunikasi di area luar dengan alasan bahwa bagian dalam rumah yang terutama ruang tengah yang dipakai untuk ibu ini tidur dan beristirahat
adalah privasi keluarga yang tidak boleh dilihat atau diliput. Ya, setelah interaksi dan membujuk Bu Eni agar mau dirawat atau diperiksa kondisi kesehatannya, petugas pun akhirnya juga meminta izin kepada Iko untuk membersihkan rumah yang terbengkalai berpuluh-puluh tahun dan sudah tidak memiliki aliran listrik, bahkan sudah banyak ditumbuhi oleh semak belukar. Menurut Selamat, memang sejak didatangi oleh petugas dan diperiksa petugas, seluruh ruangan baik di lantai 1 maupun lantai 2 memang sudah kosong dan tidak ada satupun barang. Menurut keterangan Iko kepada Selamat, barang-barang tersebut sebagian besar sudah rusak dan sebagian besar juga sudah dijual untuk keperluan sehari-hari. Ya, bisa kita lihat tidak ada barang satupun yang terdapat di kamar 3 kamar yang ada di lantai 2, ruang tengah yang ada di lantai 2 maupun area luar dari lantai 2 rumah. Bahkan atap-atap bangunan juga sudah terbengkalai, sudah rusak. Tampak akar-akar merambat ke bagian tembok. Ya, ini adalah kondisi rumah dari Ibu Eni dan anaknya Iko yang sebelumnya menjadi perbincangan hangat masyarakat karena terbengkalai dan sempat dianggap sejumlah orang rumah tak berpenghuni. Namun ternyata di dalam rumah yang cukup besar dan sebelumnya begitu kotor dan tak terawat ini dihuni oleh 2 orang, yaitu Iko dan ibunya, Ibu Eni. Diketahui Iko selama ini merawat ibunya, Ibu Eni seorang diri, tanpa ada aliran listrik, tanpa ada air. Mereka hanya mengandalkan cahaya dari jendela pada siang hari, dan pada malam hari mereka tidur di bagian tengah ruangan yang memang dipakai sebagai tempat beristirahat karena kamar-kamar yang ada di lantai 1 maupun lantai 2 tampak kosong. Untuk sehari-hari Iko dan Ibu ini disebut memanfaatkan air yang diberikan atau diambil dari rumah tetangga karena memang tidak ada aliran listrik maupun air yang mengalir ke dalam rumah 2 lantai ini. Berikut laporan saya dari rumah Ibu Eni dan Tiko yang sebelumnya menjadi perbincangan hangat di masyarakat.